Salam. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Yang saya banggakan, panitia, adik saya Ista Mutiara Fajrin yang telah melaksanakan dengan sukses Indonesia Smart Scout Festival tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Bojonegoro. Perlu diketahui, yang pertama saya ucapkan selamat dan sukses untuk 12. Ya, penegak ada 12 ya. Iya, Kak. Ya, ada 12 peserta yang telah menyisihkan lawan-lawannya. Sebagai kebanggaan kakak-kakak semua, baik yang hadir di sini, pembina dan peserta, bahwa kegiatan ini diikuti oleh 1.564 peserta dari 7 provinsi. Jadi bisa dikatakan kegiatan ini adalah kegiatan nasional yang insya Allah nanti pada saat penganugerahan akan ada Wakakuarnas bidang bina muda yang hadir bersama-sama kita walaupun dalam rangka virtual. Kakak sekalian, kegiatan ini dalam rangka agar kita tidak berhenti berkreasi, tidak berhenti belajar, bahwa sesungguhnya pandemi bukan halangan untuk kita berkarya. Kakak sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, mewakili Kak Aning yang saat ini masih berada di tempat kerja, masih ada diseminasi begitu kata beliau, maka izinkan saya menyampaikan beberapa hal bahwa di tingkat siaga, di tingkat penggalang, di tingkat penegak, di tingkat pandega itu membuat sebuah karya ya. Namanya apa Kak Fajrin? Hasta karya atau apa ya? Iya, Kak, Astaria. Ya, hasta karya. Kalau yang penegak, ya maaf, kalau yang penegak itu namanya teknologi tepat guna. Ya, mohon maaf ya. Kalau di siaga dan penggalang itu namanya hasta karya. Jadi ada pembeda. Mengapa diberi nama teknologi tepat guna? Jadi pola pikir kita sudah harus berkembang begitu karena kita berada di usia-usia yang matang. Yang pertama adalah adik-adik semua membuat teknologi tepat guna berbasis IT, berbasis lingkungan, atau sosial masyarakat. Di mana teknologi tepat guna ini bisa digunakan oleh lingkungan dan masyarakat. Ya, nanti silakan difikirkan. Kemudian yang kedua, proses pembuatan teknologi tepat guna ini divideokan kakak-kakak sekalian dengan durasi 3 sampai 7 menit. Ya, jadi di video cari video dengan Angel yang terbaik ya, dengan ada dubbing suara ya, penjelasan dari sudut mana silahkan yang terbaik ya. Karena nanti juga ada video terfavorit begitu kata panitia kemarin ya. Kakak sekalian, setelah jadi dalam sebuah teknologi tepat guna ini karena ada usia ya, ini sudah harus bisa berkarya begitu. Kemudian video diupload yang nanti juga akan dikasih tahu ini alamatnya ya, linknya maksimal pada tanggal 19 Februari 2021 pukul 00 ya. Selebihnya 01 gitu mungkin sudah begitu. Kemudian kakak sekalian, video yang kakak buat itu menjadi hak milik panitia. Ya, jadi kalau panitia mengupload di manapun itu menjadi hak panitia. Ya, karya kakak-kakak adalah menjadi hak panitia yang nantinya akan publis di video milik Pramuka Jaya Vlog di hak cipta. Nah,
Next, Kak Ina. Mohon maaf. Halo Kak Isna. Iya, saya lanjutkan lagi Kak Isna, mohon maaf. Iya. Iya, mohon maaf. Ya, namanya kita virtual ya. Jadi kakak sekalian, peserta Indonesia Smart Scout Festival yang saya banggakan, pada kriteria ini yang akan kita nilai. Jadi nanti tim penilai akan menilai kreativitas. Kita ambil kreativitas dari teknologi tepat guna itu 30%. Kita ambil dari kreativitas. Kemudian orisinilitas, ya. Kakak-kakak karyanya plagiat enggak? Ambil di YouTube enggak? Misalkan seperti itu, ya. Kira-kira. Maka itu kita akan lihat, ya. Jadi ada mesin. Ya, kalau di tulisan itu ada, misalkan kakak-kakak tulis sebuah karya tulisan gitu, kita lihat di sebuah web, di sebuah aplikasi, plagiat itu akan diketahui. Nah, plagiat ini kita lihat orisinilitas 20%. Kemudian ini yang saya katakan di awal tadi, kakak sekalian, saat menyampaikan video, ya itu presentasinya itu 20%, ya juga akan kita nilai 20%, ya kriteria penilaian. Kemudian yang keempat adalah kebermanfaatan. Kira-kira teknologi tepat guna yang kakak-kakak buat, kemudian itu ada nilai kebermanfaatan enggak? Ya, apabila itu ada nilai yang sangat bermanfaat, maka 30%. Total dari penilaian ini adalah 100%. Ya, itu terkait dengan kriteria penilaian. Next, Kak. Nah, ini awarding Indonesia Smart Scout Festival. Kakak sekalian, para pemenang, ya awarding pemenang, ya direncanakan disampaikan oleh Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Ini penghargaan dan sebuah apresiasi buat kita. Ya, kita harus bangga karena yang menyampaikan adalah Kuarnas. Kakak sekalian, ini sebagai penyemangat kita, total hadiah yang kita berikan adalah 12 juta. Dengan rincian, ya kita bagi Kak, 3 juta untuk setiap golongan. Ya, siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Ya, dengan total perinciannya sebagai berikut, kita sampaikan di awal, nanti kita buka tanya jawab gitu. Juara 1 mendapatkan trofi uang sebesar 1,5 juta, piagam kejuaraan dan hadiah menarik. Juara 2 mendapatkan trofi, uang pembinaan sebesar 1 juta, piagam kejuaraan dan hadiah yang menarik. Kemudian yang ketiga mendapat trofi, uang pembinaan sebesar 500.000, piagam kejuaraan dan hadiah yang menarik. Ini adalah apresiasi dan penghargaan dari panitia buat kakak-kakak semua. Jadi total hadiahnya 12 juta kita bagi, ya. Begitu kakak-kakak sekalian. Kita lanjutkan lagi Kak Isna. Nah, ini Kak sekalian, yang ketiga, juara harapan 1, 2, dan 3. Jadi masih ada kesempatan, ya. Jangan berkecil hati, kita masih harus tetap bertanding, ya. Juara 1, harapan 1, 2, dan 3 mendapatkan trofi, piagam kejuaraan dan hadiah menarik. Ya. Kemudian seluruh peserta akan mendapatkan piagam penghargaan. Ya. Kakak sekalian, karena ini masih dalam masa pandemi, ya,
masih dalam masa pandemi, penyerahan ya penyerahan awarding itu dilaksanakan bertepatan dengan Hari Pandu Dunia yang bertepatan pada tanggal 22 Februari tahun 2021 menggunakan media Zoom meeting. Ya, ingat kita masih dalam kondisi pandemi, maka sebisa mungkin, semampu mungkin kita hindari pertemuan, kita hindari mobilitas ya untuk menjaga karena kesehatan itu lebih utama dari segala-galanya ya. Itu terkait dengan awarding, bisa kita lanjutkan lagi. Kak Isna, saya barusan di WA Kak Aning, kok belum masuk ke breakout room ya? Bisa minta tolong? Enggak Kak, ini sudah. Soalnya saya nggak bisa ngatik-ngatik. Kak Rega ada? Ada. Soalnya semua panitia 4 sudah masuk di roomnya masing-masing Kak. Jaga Oh bareng gitu. Nggih. Lah beliaunya katanya ini, aku lu masuk di room campuran, ada siaga bareng. Nggih Kak, ini sebentar masih di. Baik, saya lanjutkan. Ketentuan peserta yang sudah registrasi online ini tidak masuk ke ranah penjelasan ya ini ya. Dan yang peserta yang sudah registrasi online kami anggap sudah membaca dan setuju pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan panitia. Soal qualifying round dapat diakses sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Jadi mohon seluruh peserta berpedoman pada juknis yang ada, petunjuk teknis yang ada. Jadi mohon dibaca agar tidak selalu bertanya ya. Ini adalah bagian dari literasi. Peserta yang sudah terdaftar tidak dapat digantikan ya. Yang terakhir, kakak sekalian, keputusan panitia, keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Ini harus menjadi kesepakatan kita bersama ya terkait dengan ini ya. Yang terakhir, masih ada Kak? Masih ada Kak Isna? Untuk penjelasannya cukup Kak Said. Kak Isna, Kak Aning kok masuk di grup SD? Oke Kak, sebentar. Soalnya semuanya tidak bisa ngotak-ngatik Kak, masuk di share screen semuanya. Kakak sekalian, apabila ada sebuah pertanyaan, ada apapun, nanti kontak personnya bisa yang pertama menghubungi Kak Rega, kemudian bisa DM di Instagram Kwarca Bojonegoro atau inbox begitu, atau mencari informasi di website Kwarca Bojonegoro ya, pusat atau Facebook di Pusat Informasi Kwarca Bojonegoro. Itu kakak-kakak sekalian, dan bahan yang digunakan untuk teknologi tepat guna itu bebas ya. Jadi mungkin di sini ada yang hadir anaknya atau adiknya masuk di final ini, di siaga beda. Kalau siaga itu hasta karya, siaga dan penggalang itu hasta karya. Kemudian untuk penegak dan pandega itu adalah teknologi tepat guna ya. Nah, ini kakak sekalian. Baik, itu penjelasan awal kami. Mari kita berdiskusi, barangkali ada yang kurang jelas, nanti biar dipandu oleh Kak Isna. Kemudian semampu kami jelaskan, barangkali bisa membantu kakak-kakak semua dalam hal
penilaian. Semoga menjadi yang terbaik, menjadi juara semua. Dijawab, ya, menjadi juara semua. Saya kira itu, saya persilahkan, saya kembalikan ke Kak Isna untuk memandu tanya jawab. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada Kak Saed selaku juri Indonesian Smart Scott Festival tahun 2021. Golongan penegak, barangkali ada kakak-kakak semuanya yang ingin bertanya, silakan bertanya. Langsung saja untuk mute suaranya dan langsung bertanya. Monggo kakak-kakak semuanya. Barangkali ada kejelasan yang perlu dijelaskan lagi terkait teknis final besok. Ini ada di chat, Kak. Silakan dibuka mute-nya aja, Kak. Oke. Ada pertanyaan begini. Oke, ini dari Kuarcap Bangkalan ya, Kak. Warca Bangkalang. Monggo Kak dibaca di chat juga. Oke, salam pramuka, saya Alif Azhar dari Abdillah dari Kuarcap Bangkalan, izin bertanya. Kak, mengenai teknis konten videonya bagaimana ya, Kak? Videonya harus meliputi penjelasan apa saja? Apakah ada bagian tertentu yang wajib dijelaskan dan tidak boleh dilewatkan? Misalnya harus ada pendahuluan, latar belakang, dan lain sebagainya. Monggo Kak Saed untuk menjawab pertanyaannya. Kakak-kakak sekalian, kembali kepada teknologi tepat guna tadi, membuat teknologi tepat guna yang berbasis IT dan lingkungan, dan video itu jelas memakai suara atau visual. Ya, kakak sekalian, kita harus juga mengingat durasi video. Durasi video kita itu 3-7 menit. Ya, jadi begitu. Saya kira tidak perlu ada latar belakang, pendahuluan, dan lain sebagainya. Dijelaskan konsep dari video kakak, maaf, dari teknologi tepat guna kakak. Kira-kira kegunaan, ya, kemudian pembuatan, kalau sampai mencukupi lah ya konten videonya itu. Jadi menjelaskan tentang produk teknologi tepat guna yang kakak buat, ya, dari apa, untuk apa, kemanfaatannya itu. Jadi kembali kepada kreativitas, ya, kemudian originalitas, kemudian presentasi dan kebermanfaatan dari teknologi tepat guna yang kakak buat. Ya. Teknologi itu dari apa bahannya, kayak apa, sambil perlihatkan teknologi tepat guna yang kakak buat. Ya. Saya kira itu barangkali nanti kita bisa berdiskusi lagi. Ya, sementara itu, ya, jadi penjelasan dari teknologi tepat guna yang kakak gunakan. Siap, terima kasih Kakak, Kak Saed. apa kakak buat ya? Oke. Apa Kak Alif sudah menerima atas jawabannya? Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain yang mau ditanyakan? Silakan ditanyakan. Kak Isna bisa admit? Bisa, Kak. Sudah ada, bisa masuk? Bentar, Kak. Admit room ke penegak. Tidak bisa? Nggak bisa, Kak.
Ada pertanyaan lagi? Dari Kak Muhammad Khairul Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak izin bertanya, apakah dalam video diperbolehkan ada orang lain yang membantu atau tidak? Monggo Kak Said. Oke. Izin bertanya, apakah diperbolehkan di video ada orang lain yang membantu atau tidak? Ini adalah karya kakak dari Hasta. Jika ada orang lain berarti itu kan karya orang lain begitu ya. Jadi seyogyanya tidak ada orang lain dalam yang ada di video yang kakak buat. Ya, tidak ada orang lain. Artinya kakak kan menjelaskan tentang produk. Kalau ada orang lain yang mau gangi sekalian kan, itu berarti produk orang lain, bukan produk kakak-kakak semua. Jadi harapannya itu adalah karya teknologi tepat guna kakak-kakak. Ya, jadi harapannya tidak ada orang lain di video yang durasi 3-7 menit. Bisa difahami ya? Bisa dipahami Kak Khairul Anam. Oke, terima kasih. Ada lagi Kak dari Kak Adinda. Boleh dijelaskan lebih rinci mengenai membuat TTG berbasis IT, lingkungan atau sekolah masyarakat, atau sosial masyarakat, atau mungkin bisa diberikan contohnya. Selamat datang Kak Aneng Wulandari. Ini ada pertanyaan. Ya, juri juga. Terima kasih. Lanjut Kak. Monggo Kak Said, dijawab pertanyaan dari Kak Adinda. Kalau mau pakai chat pakai off. Bisa apa enggak? Baik, pertanyaan selanjutnya ini. Udah? Sudah Kak, boleh dijelaskan lebih rinci mengenai membuat TTG berbasis IT, lingkungan atau sosial masyarakat, atau mungkin bisa diberikan contohnya. Ya, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh selamat datang juri kita, ya, Kak Aneng Wulandari. Jadi ada pertanyaan begini, lebih rinci tentang teknologi tepat guna berbasis IT. Ini contohnya ya, apakah nggak termasuk, nanti saya beri contoh, apa nggak termasuk plagiat dari saya ya ini? Ya, untuk pertanyaan yang ini kami persilahkan, barangkali Kak Aneng bisa menjawab. Monggo Kak Aneng. Terima kasih kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Yang saya hormati Kak Said Edi Wibowo selaku salah satu Dewan Juri, Kak Isna dari DKC, dan seluruh kakak-kakak finalis ISSF atau yang mewakili. Boleh dibuka nggak videonya biar saya tahu wajahnya? Kak Anissa, Kak Adinda, Kak Deni, Kak Afifatur, boleh dibuka nggak videonya? Monggo Kak Said, semuanya masih off video semua ya? Nah. Ya, dibuka. Nah, gitu dong. Kak Tito sudah dibuka. Oke. Kak Deni, iya, enggak apa-apa. Karena memang bajunya bebas rapi. Kakak-kakak boleh tidak berseragam. Rasanya lebih enak. Nah, senyumnya kan cakep banget tuh Kak Saiful kan. Safiul bukan Saiful ya. Halo, ada Kak. Ini tinggal Kak Adinda, kemudian Kak Afifatur. Nah, gitu atuh. Masa saya ngobrol cuma sama avatar doang, kan nggak enak, ya kan? Kak Alif, oke. Kak Afifatur, boleh dibuka videonya? Oke. Baik kakak-kakak, saya ulangi. Yang saya hormati Kak Said Edi Wibowo, kemudian Kak Isna, dan kakak-kakak finalis ISSF 2021.
Pertama kali saya sampaikan selamat dan sukses karena kakak-kakak semuanya sudah berhasil menyisihkan dari segitu banyak pesaing sehingga terjaring 12 finalis. Yang selanjutnya nanti kakak-kakak akan mendapatkan tugas membuat teknologi tepat guna eh, seperti yang sudah dipaparkan oleh Kak Said maupun Kak Isna. Nah, pertanyaannya, contohnya apa toh Kak teknologi tepat guna itu? Teknologi tepat guna di sini yang dimaksud adalah teknologi tepat guna yang sederhana. Tidak harus yang berbudget mahal, tidak harus yang menggunakan alat dan bahan yang sulit, tetapi sesuatu yang dia bermanfaat untuk kita, ya kan? Dapat diperoleh dengan mudah alat dan bahannya, ya kan? Nah, itu bisa di bidang IT, bidang lingkungan, bidang sosial masyarakat. Nah, ini saya akan berikan beberapa contoh teknologi tepat guna yang kakak-kakak boleh mengadopsi dan memodifikasi dengan catatan tidak boleh sama persis. Tetapi kalau mengadopsi dan memodifikasi tentu diperbolehkan. Nah, tetapi tentu saja nanti akan berpengaruh di dalam penilaian karena nanti di dalam penilaian itu ada namanya poin originalitas, gitu ya. Nah, contoh teknologi tepat guna misalnya detektor telur busuk. Nah, selama ini kita kesulitan misalnya menentukan telur busuk itu kita hanya dengan membaui gitu kan. Kita baui gimana sih? Nah, kemudian kakak-kakak dengan menggunakan alat sederhana bisa menemukan oh caranya ini adalah alat yang bisa digunakan untuk mendeteksi telur busuk misalnya. Kemudian misalnya selama ini apa ya namanya untuk menetaskan telur itu benar-benar harus dierami dulu oleh induk ayamnya. Nah, kakak-kakak dengan menggunakan teknologi tepat guna, menggunakan alat sederhana, bisa menemukan mesin penetas telur. Apakah misalnya dengan memberikan lampu, dengan kekuatan sekian watt, dan seterusnya. Ya kan? Atau misalnya kakak-kakak bisa menemukan ngecas tanpa harus nyolokin. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu diantaranya adalah gambaran sederhana tentang teknologi tepat guna. Jadi teknologi tepat guna di sini arahnya lebih ke uh, something new, ya kan? Something new but it simplify gitu ya. Sesuatu yang baru tetapi itu ada kesederhanaan di situ, tetapi kebermanfaatannya tinggi. Kira-kira seperti itu, Kak. Ya, atau kalau misalnya Kak, kalau misalnya di bidang lingkungan apa ya Kak? Kalau di bidang lingkungan misalnya, selama ini ketika kita harus membuat kompos, kita harus misalnya kita harus memasukkan sampah-sampah organik itu ke dalam suatu apa namanya? Suatu lubang di tanah, sementara kakak-kakak tinggal di perumahan yang notabene tidak ada tanahnya, maka kakak menemukan teknologi bagaimana cara mengolah sampah organik tersebut meskipun tidak ada lahan, misalnya begitu. Terus misalnya lagi kalau di bidang sosial masyarakat apa Kak? Nah, sosial masyarakat misalnya apa ya? Misalnya menghidupkan lampu jalan tanpa menyentuh, misalnya begitu. Nah, itu kan juga bermanfaat untuk masyarakat, apalagi di masa pandemi seperti ini. Dan masih banyak lagi teknologi-teknologi tepat guna sederhana yang itu sekali lagi karena keterbatasan waktu, tentu kami memahami bahwa untuk originalitas mungkin akan sangat sulit dipakai, ya kan akan sulit dipenuhi. Tetapi kakak-kakak bisa mengadopsi referensi yang dari internet dengan menggunakan alat dan bahan yang berbeda. Demikian tambahan dari saya, Kak Said, Kak Isna. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Boleh ditanggapi, dikomentari, atau pertanyaan lebih lanjut dari penjelasan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Aneng Wulandari dan Kak Said atas jawabannya dari pertanyaan dari Kakak penegak. Barangkali ada pertanyaan lain. Tadi sudah dijelaskan sama Kak Aning bahwasanya contoh teknologi tepat guna dari IT, lingkungan, dan sosial masyarakat itu seperti mesin pengecek telur busuk,
atau penetas telur, dan juga ngecas tanpa dicolokkan. Mungkin ada yang lain yang menambahkan atau ada pertanyaan lagi yang perlu dijelaskan? Oh ya, sebentar Kak Isna, saya tambahkan yang bidang IT misalnya. Bidang IT misalnya karena sekarang ini kan marak ini ya, marak pembajakan WA gitu ya, pembajakan nomor WA yang kemudian disalahgunakan. Nah, mungkin di antara kakak-kakak ada yang mempunyai teknologi di bidang IT, bagaimana cara mendeteksi bahwa nomor WA kita itu dihack oleh orang lain dan disalahgunakan oleh orang lain. Contohnya seperti itu. Atau lagi misalnya sekarang ini banyak pencurian identitas misalnya. Maka ada yang bisa menemukan teknologi bagaimana untuk mendeteksi bahwa HP kita diretas oleh orang lain misalnya. Atau ada game yang menarik misalnya gitu. Game yang menarik yang tidak harus offline, tetapi ini tentu membutuhkan skill yang tinggi gitu. Nah, ini diantaranya contoh teknologi tepat guna di bidang IT. Terima kasih Kak Isna. Lupa tadi yang IT belum. Terima kasih Kak Aneng atas penambahannya. Mungkin ada yang lain, kakak-kakak yang lain yang ini bertanya. Mungkin ada yang kurang jelas dari paparan materi terkait teknis kegiatan final besok. Silakan langsung di-unmute aja ya, kakak-kakak finalis. Langsung di-unmute untuk kemudian bertanya lebih lanjut, menanggapi atau gimana? Kak Deni, Kak Sela, Kak Sadia, Kak Adinda, ada pertanyaan lanjutan atau mungkin sudah jelas? Langsung di-unmute ya. Kalau bertanya silakan di-unmute, langsung bertanya. Monggo kakak semuanya. Mungkin bisa menambahkan Kak, jadi terkait dengan lingkungan ya ini ya bisa juga ini teknologi tepat guna penjernih air itu juga bisa barangkali sebagai contoh aja, sebagai contoh ya, sebagai contoh. Kemudian membuat ekstrak apa gitu, itu juga bagian dari teknologi tepat guna yang bisa digunakan gitu ya. Kayaknya sudah jelas semuanya ini, Kak Nurul Latifah, ini padangan ini. Ya, sudah jelas semuanya. Karena saya ketinggalan, mohon info Kak Said, Kak Isna, apakah tadi teknik pembuatan videonya sudah dipaparkan, kemudian teknik kriteria penilaiannya sudah dipaparkan? Sudah Kak, sudah. Oke. Yang pembuatan video, saya tadi tinggal. Kak, yang pembuatan videonya itu gimana ya Kak ya? Tuh kan, barusan saya tanyakan. Kak Isna, Kak Said. Dengar. Nah, tanyain loh. Tadi udah saya jelaskan kok. Kenapa? Belum ikut tadi. Tadi ketinggalan. Gabungnya telat mungkin. Gabungnya telat ya. Jadi bisa di-share screen lagi Kak Isna? Ya Kak. Yang pertama tadi tentang pembuatan video tadi. Nah, ini Kak Latifah. Iya. Nah, ini proses pembuatan tentang video berdurasi 3 sampai 7 menit. Pada video ini juga menjelaskan tentang teknologi tepat guna yang dibuat itu. Ya, manfaatnya, kemudian terbuat dari apa, bahannya yang durasinya maksimal sampai 7 menit. Ya. Ada pertanyaan lagi terkait dengan pembuatan video? Itu videonya itu proses pembuatan atau hanya presentasi saja? Monggo Kak Said atau Kak Aning. Oke. Nanti bisa ditambahkan Kak Aning. Jadi teknologi tepat guna kakak itu kan sudah jadi, kemudian dipresentasikan. Ya, dipresentasikan. Kalau proses pembuatan
Saya kira nggak cukup sampai 7 menit. Bisa ditambahkan oleh Kak Aning, monggo Kak. Oke, saya tambahkan Kak ya. Jadi gini, kakak-kakak, jadi memang di sini diperlukan kalau kakak-kakak proses editingnya kurang mumpuni ya, kurang mumpuni, kakak-kakak bisa berkolaborasi dengan rekan lain yang editing. Gambarannya gini Kak, videonya itu nanti. Di video itu nanti ada opening ya. Opening itu nanti berisi judul teknologinya, kemudian pembuatnya, kemudian asal pangkalan buku depannya. Opening. Bisa nanti opening dengan background musik. Oke, bisa didengar suara saya ya? Halo? Suara saya bisa didengarkah? Ya, bisa. Dengar. Ya, oke, saya lanjutkan ya. Saya ulangi. Untuk video pertama dan itu durasinya nggak boleh lama-lama. Maksimal 1 menit atau setengah menit itu hanya untuk opening saja. Sehingga nanti slow motion untuk mungkin menampilkan logo gudegnya, kemudian logo pangkalannya, sekolah atau madrasahnya, kemudian namanya, itu tidak terlalu panjang. Sehingga nanti durasi kita tidak hanya untuk durasi opening saja. Nah, setelah opening, nanti kakak-kakak di-shoot di close up atau boleh agak jauh begitu, mungkin background-nya pangkalan hidupnya masing-masing dengan berseragam pramuka lengkap misalnya. Kemudian kakak-kakak menyampaikan, memperkenalkan diri, saya adalah salah satu finalis ISSF 2021 dari golongan penegak, nama saya ini, saya akan membuat ini. Nah, setelah itu, ya kan, kemudian ditampilkan alat dan bahannya. Nah, alat dan bahannya. Tetapi alat dan bahan yang ditampilkan itu ada background suara dari kakak-kakak. Seperti news anchor ketika dia, atau presenter TV, ketika dia membacakan berita sambil menayangkan beritanya. Nah, seperti itu kira-kira gambarannya. Bahan-bahan yang dipakai adalah seperti ini. Nah, mungkin bisa diberikan cuplikan video pembuatan atau cuplikan foto-foto pembuatan sampai ke tahap akhir finishing touch dari produk teknologi tepat gunanya sampai dengan kebermanfaatannya. Nah, ini memang diperlukan proses editing untuk menggabungkan mulai dari ini alat dan bahannya, ini gambar video singkat dari proses pembuatannya, kemudian ini produk jadinya, dan ini manfaatnya, kebermanfaatannya. Kira-kira seperti itu. Baru kemudian setelah menjelaskan semuanya, di-shoot lagi, di close up lagi fisiknya kakak untuk menyampaikan demikian tadi teknologi tepat guna, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Salam Pramuka. Kira-kira seperti itu desainnya. Terima kasih. Monggo kembalikan Kak. Terima kasih Kak Aning. Apakah Kak Siti Nur Latifah sudah paham atas pemaparan? Sudah paham. Oke, sudah paham. Sepertinya ada pertanyaan di live chat Kak Isna, boleh dibuka? Live chatnya boleh diklik Kak Isna? Ya. Oke. Apakah dalam pembuatan Ada video di live itu chat diperbolehkan ada pengeditan video seperti penambahan gambar dan logo? Apakah video boleh diedit? Sudah dijawab ya sama Kak Aning ya? Sudah dijawab sama Kak Aning tadi, Kak. Oke, termasuk penambahan logo. Ya, bahkan prosesnya, iya, bukan hanya penambahan logo saya kira ya. Jadi nanti ada proses cutting apa ya, pemotongan prosesnya itu yang nanti digabung-gabungkan mulai dari ini gambar alat dan bahannya kan harus ditunjukkan alatnya apa. Itu kalau non IT loh ya. Kalau IT mungkin bisa langsung di-shoot ke laptopnya, bagaimana proses pembuatan misalnya teknologi tepat gunanya. Kira-kira seperti itu. Silakan boleh ditanya lagi Kak Denny. Ini Kak Denny ini kalau lihat performnya ini kayaknya teknologi tepat gunanya IT ini kayaknya. Ya. Kak Adinda tidak kelihatan, hanya kelihatan keningnya saja ini Kak Adinda ini. Monggo Kak. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Kak Tito. Monggo, silakan. Kak Dini, Kak Arya. Kalau tidak ditanya kita anggap cukup ya.
Ada pertanyaan lagi, kakak-kakak sekalian, terkait dengan penjelasan, mulai dari editing tadi sudah diperbolehkan, termasuk penambah logo juga boleh. Contoh teknologi tepat guna juga sudah diberikan. Kak mau tanya Kak, Ya, Ya, Kak silakan. Nurul Latifah, itu silakan. durasinya itu mempengaruhi nilai apa enggak? Gimana, Kak? Untuk Durasi durasinya, videonya itu mempengaruhi nilai apa enggak? Durasi mempengaruhi nilai, kan sudah disampaikan di awal bahwa durasi itu tidak lebih minimal dari maksimalnya 7 menit. 3 sampai 7 menit. Silakan dimanfaatkan durasi itu. ya. Ada lagi mungkin yang lain? Jadi untuk durasinya itu tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih ya. Apabila kurang dan lebih bisa mempengaruhi nilai. Jadi minimal 3 menit dan maksimal 7 menit. Ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada? Enggak. Kak Sheila? Kak Alif? Saya rasa cukup Kak untuk saya Kak. Oke. Kak Saif? Oke, monggo Kak. Mungkin karena memang yang kita hadapi adalah kakak-kakak penegak yang notabene sudah sangat terbiasa dengan IT, dengan pembuatan video. Jadi saya kira penjelasan dari kakak berdua, termasuk dari saya, mungkin sudah sangat bisa dipahami. Ya kan? Nah, untuk itu, kalau memang tidak ada pertanyaan, silahkan boleh dikembalikan ke room utama. Room 3-nya nanti boleh di-close. Dan dengan demikian, mohon izin Kak Said, Kak Isna, dan kakak-kakak finalis semuanya, saya mohon izin undur diri karena memang saat ini saya sedang ada tugas dinas yang harus saya laksanakan. Tetap semangat, semoga lancar, sukses, tetap sehat, dan tetap harus protokol kesehatan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Mohon izin ya, Kak Said, Kak Isna. Siap, Kak Aning. Terima kasih Kak Aning dan Kak Said telah memaparkan teknis kegiatan terkait final Indonesian Smart Code Festival tahun 2021 besok. Saya tutup. Beneran ini nggak ada yang tanya lagi. Saya tutup. Silahkan meninggalkan room dari penegak. Kakak-kakak bisa klik tombol leave room itu. Bisa ya semuanya ya. Oke, terima kasih dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk informasi lebih lanjut, bisa ditanyakan melalui WA Group ya kakak semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.